Desa Sukatani merupakan salah satu daerah yang rawan bencana alam gunung meletus karena letaknya yang hanya 10 km dari Gunung Merapi. Berdasarkan kejadian bencana yang sudah terjadi, salah satu masalah yang belum teratasi adalah masalah cepat tanggap bencana oleh masyarakat Desa Sukatani. Oleh karena itu, BPDB dan perawat berkoordinasi dengan Desa Sukatani untuk mengatasi masalah tersebut. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Perkenalkan Bu, kami petugas dari BPBD dan perawat dari Puskesmas. Kedatangan kami kemari untuk memberitahu sekaligus meminta izin bahwa kami akan melaksanakan penyuluhan cepat tanggap bencana gunung meletus kepada pemuda-pemudi Karang Taruna Desa Sukatani. Berhubung Desa Sukatani merupakan desa terdekat ya Bu dengan Gunung Merapi, jadi sewaktu-waktu bisa saja terjadi letusan. Oh iya Ibu, saya sangat setuju dan berterima kasih sekali atas kesediaan Ibu untuk mengadakan penyuluhan tentang bencana. Nanti saya akan beritahu para pemuda-pemudi Karang Taruna ya. Baik Bu, berarti kami bisa melakukan penyuluhan hari apa ya Bu? Bagaimana kalau hari Minggu saja? Karena hari Minggu para pemuda-pemudi libur sekolah. Oh bisa Bu, berarti nanti hari Minggu kami langsung melaksanakan penyuluhannya. Untuk tempatnya di mana ya Bu? Di balai desa saja ya Bu, tempatnya kan luas jadi lebih enak. Baik, kalau begitu kami permisi dulu ya Bu, terima kasih atas waktunya. Oh iya, silakan, sama-sama Bu. Kepala desa pun memberikan tugas kepada perangkat desa dan Pak RT setempat untuk memberitahu para pemuda dan pemudi Karang Taruna bahwa besok Minggu akan dilaksanakan penyuluhan tanggap bencana oleh petugas BPDB dan perawat. Selamat pagi mas-mas dan mbak-mbak. Pagi Bu. Perkenalkan, kami petugas dari BPBD dan Puskesmas yang akan memberikan penyuluhan tentang cepat tanggap bencana gunung meletus. Sebelumnya, Mas dan Mbak ada yang sudah tahu ciri-ciri gunung akan meletus itu seperti apa? Yang saya tahu hanya banyak awan panas yang keluar ya Bu. Iya benar, suhu di sekitar gunung menjadi naik, kemudian mata air menjadi kering, sering mengeluarkan suara gemuruh, kadang disertai dengan getaran atau gempa. Tumbuhan di sekitar gunung juga menjadi layu, binatang di sekitar gunung berimigrasi, dan hasil letusan gunung berapi. Lalu ada yang tahu apa itu tanggap darurat bencana pada gunung meletus? Lari ke tempat yang aman ya Bu ya? Ya benar, salah satunya itu saat terjadi gunung meletus yang dilakukan oleh Mas dan Mbak yaitu yang pertama, jika ada evakuasi pastikan tidak kembali ke rumah sampai keadaan sudah aman. Yang kedua, hindari daerah rawan bencana seperti lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar. Yang ketiga, kenakan pakaian yang bisa melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, topi, dan lainnya. Yang keempat, jangan memakai lensa kontak. Yang kelima, ketika melihat lahar atau benda lain yang mendekat rumah, segera selamatkan diri dan cari perlindungan terdekat. Yang keenam, lindungi diri dari debu dan awan panas. Dan yang terakhir, pakailah kacamata pelindung dan masker kain untuk menutup mulut serta hidung. Jadi kita sebagai warga tidak boleh gegabah ya Bu? Ya betul, sekali kita harus tetap bersikap tenang dan mengikuti perintah petugas atau tim SAR yang ada di lokasi. Setelah dilakukan penyuluhan kesiapsiagaan bencana, kemudian petugas BPDB dan perawat melakukan simulasi bencana gunung meletus. Dengan situasi status gunung Merapi ditingkatkan dan tanda-tanda gunung meletus sudah mulai bermunculan, seperti gempa, suara gemuruh, erupsi dan wedus gembel, sehingga para pemudi dan pemuda mulai diungsikan ke tempat aman. Ayo semuanya, kita satu persatu berkumpul di tempat pengungsian karena lokasi tempat tinggal sudah tidak aman lagi. Ikuti tim evakuasi dan mulai tinggalkan rumah ya. Lansia, anak-anak, dan ibu hamil silakan naik ke kendaraan yang disediakan ya. Bapak-bapak bisa juga membantu untuk membawa ke tempat pengungsian. Lahar Gunung Merapi sudah mulai mengalir, menandakan Gunung Merapi meletus. Debu dan bebatuan juga berterbangan keluar menimpa rumah-rumah warga, dan dapat dipastikan banyak rumah yang hancur serta porak-poranda. Mbak, bagaimana nasib ternak saya, kebun dan rumah saya?
Saya mau keluar, mau lihat. Jangan Pak, di luar turun hujan abu dan sangat berbahaya bagi kesehatan Bapak. Sebaiknya Bapak tetap berada di tempat pengungsian. Lalu saya harus bagaimana, Bu? Saya cemas dengan kondisi rumah saya. Bapak tenang, kita tunggu saja sampai keadaan aman. Sambil menenangkan para warga, tiba-tiba tim SAR datang dengan membawa korban akibat bencana gunung meletus. Perawat, tolong saya menemukan ada beberapa korban pingsan yang tim saya temukan di jalanan seberang. Sepertinya mereka pingsan karena kebanyakan menghirup abu letusan gunung Danada. Sedikit luka bakar pada tangannya. Baiklah, tolong panggil kepala desa dan kadar lainnya. Saya akan memisahkan mana korban yang ringan, sedang, dan berat. Kemudian, kita akan melakukan penyuluhan tentang penyakit saluran pernapasan, dampak dari hujan abu tersebut agar tidak banyak korban selanjutnya. Untuk pasien ini, saya akan kasih pertolongan oksigen segera dan saya akan melakukan perawatan luka. Baiklah, saya akan memanggil kepala desa dan mempersiapkan tempat yang dibutuhkan untuk penyuluhan kesehatan. Setelah semua warga dipisahkan sesuai dengan kondisinya dan perawat telah selesai memberikan pertolongan kepada para korban yang membutuhkan pertolongan, kemudian tim kesehatan yang telah dibentuk mengadakan penyuluhan di pengungsian. Baiklah, sekarang saya mulai ya. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang penyakit saluran pernapasan seperti ISPA. Nah, karena hujan abu ini sangat beresiko munculnya penyakit ISPA, jadi di sini saya akan melakukan penyuluhannya ya. Kita langsung mulai saja. Nah, baik, kita mulai ya. Nah, di sini ada apa itu ISPA? ISPA yaitu infeksi saluran pernapasan akut yang terjadi secara tiba-tiba, menyerang seluruh pernapasan, biasanya menyerang anak usia 2 bulan sampai 5 tahun. Nah, di sini juga ada ISPA disebabkan oleh bakteri atau virus, lingkungan rumah, pencemaran udara dalam rumah, ventilasi rumah, kepadatan hunian rumah, pencemaran udara, dan asap rokok. Nah, lalu bagaimana gejala ISPA? Nah, biasanya gejala ISPA yaitu anak sering batuk, kesulitan bernapas, sakit tenggorokan, pilek, demam, sakit telinga, anak rewel, kehilangan nafsu makan. Nah, ada juga apa yang dilakukan jika terkena ISPA? Bisa dihindari berdekatan dengan penderita ISPA. Perbanyak makan dan minum ya. Terus di sini juga ada pengobatan panas atau demam. Bisa diberikan paracetamol atau dengan kompres. Lalu di sini juga ada batuk. Nah, batuk ini bisa diberikan obat batuk yang aman, yaitu ramuan tradisional seperti jeruk dan kecap. Terus ada juga edukasi bagi ibu yang menyusui ya. Terus berikan makanan atau ASI selama sakit. Nah, ada juga perbanyak jumlahnya setelah sembuh. Ada juga bersihkan lubang hidung bila mengganggu pemberian makanan atau ASI. Perbanyak cairan, berilah minum lebih banyak, berilah ASI lebih banyak, seperti itu. Nah, ini yang paling penting. Ada paling penting, amatilah timbulnya tanda-tanda fenomenal seperti pernapasan jadi sulit, pernapasan jadi cepat, anak tidak bisa minum, sakit anak jadi lebih berat. Nah, hal penting lain harus dilakukan oleh ibu adalah bukalah jendela setiap hari agar udara segar dengan masuk ke dalam kamar.
Jaga kebersihan tempat tidur anak, ganti spray dan jemur kasur seminggu sekali. Nah, kemudian ada juga kenakan anak pakaian yang bersih dan dengan bahan yang menyerap keringat. Nah, kemudian hindari penularan dengan mengurangi anak kontak dengan anggota keluarga yang sakit. Beri ASI secara teratur. Beri anak makan yang bergizi. Imunisasi anak dengan lengkap. Segera ke sarana kesehatan apabila anak menunjukkan gejala-gejala ISPA. Nah, baik seperti itu Bapak-bapak semua penyuluhan dari saya. Bagaimana apakah sudah paham Bapak-bapak dengan penyakit ISPA ini? Oh iya Bu, baik. Terima kasih untuk informasi kesehatannya ya Bu ya. Sekarang Bapak dan Ibu harap tenang dan kita berdoa bersama agar bencana ini cepat selesai. Kita semua tetap sehat dan bisa melakukan aktivitas seperti semula lagi ya. Baik, Bapak dan Ibu, tolong harap bisa diajak kerjasama dengan tim kesehatan dan tim SAR untuk mematuhi apa yang dikatakan oleh tim KES dan tim SAR agar meminimalkan adanya korban jiwa.